Hai teman-teman, bersama saya Khairul di sini. Oke, jadi sesuai dengan permintaan teman-teman terkait video saya sebelumnya, yaitu tentang tugas virtual reality dan augmented reality ya. Jadi sekarang saya coba untuk kembali membuat aplikasi tersebut, tapi mungkin dengan versi Unity yang lebih baru, yang lebih update lah ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin perlu diingat dan juga perlu dipersiapkan sebelum kita membuat aplikasi tersebut. Oke, langsung aja. Yang pertama, teman-teman pasti butuh yang namanya Unity. Nah, di dalam Unity ini ada editor, documentation, Android build support karena kita mau Android, dan juga beberapa hal lain. Tapi untuk sementara yang kita butuhkan adalah ini. Kemudian ada Android SDK dan JDK. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ini teman-teman, Unity dan Android SDK dan JDK, kita bisa menginstal dengan cara manual atau dengan cara pakai Unity Hub atau otomatis. Jadi nanti kalau kita pakai Unity Hub itu akan langsung otomatis ya. Tapi itu berlaku untuk yang Unity. Kalau Android SDK ini tergantung versi Unity yang kita pakai, karena ada beberapa versi yang nggak bisa kita download langsung, yaitu Android SDK dan JDK-nya melalui Unity Hub. Kemudian yang ketiga ada 3D Builder atau aplikasi yang bisa membuat desain 3D-nya. Kalau saya sendiri memakai SketchUp karena sesuai dengan video VR yang saya pakai adalah bangunan, dan SketchUp ini termasuk aplikasi yang sangat relevan apabila dipakai untuk membuat desain 3D berupa bangunan. Tapi kalau teman-teman mau membuat desain 3D yang lebih 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 kompleks lagi, kayak ibaratnya buat orang, terus buat hewan atau yang lainnya, bisa pakai Blender. Tapi di sini saya tidak memakai Blender, jadi saya tidak punya pengetahuan tentang Blender. Kemudian kode editor atau text editor. Nah, untuk beberapa versi Unity itu biasanya disediakan Visual Studio Community di dalam Unity Hub-nya. Jadi kita bisa install di situ. Tapi apabila nanti teman-teman pakai yang manual, kita bisa pakai apa namanya? Kita bisa install sendiri Visual Studio Code atau Visual Studio Community ataupun Mono Develop. Untuk Mono Develop ini sebenarnya versi Unity 2017 ke bawah ini yang ditawarkan oleh Unity-nya sendiri itu adalah Mono Develop, bukan Visual Studio Community. Jadi kita bisa pakai Mono Develop sebenarnya karena lebih ringan, tapi nanti tergantung pilihan teman-teman sih. Dan sebenarnya sama aja. Tapi untuk yang Visual Studio Code ini menyediakan sebuah ekstensi untuk C# karena saya sendiri juga pakai yang Visual Studio Code ini. Oke, langsung saja kita install Unity-nya ya. Nah, teman-teman langsung aja buka Unity download kayak gini. Nanti akan muncul beberapa ya. Untuk yang paling atas ini, kalau teman-teman mau download lewat Unity Hub, itu teman-teman bisa pakai yang ini. Get started ini. Nah, ini kan ada ditawarin ya. Ada individual, ada tim, ada enterprise. Tapi nanti mungkin teman-teman akan seperti saya, atau mungkin yang masih kuliah bisa pakai student. Nah, ini nanti sync up dulu. Karena ada beberapa persyaratannya ya, yaitu harus memang masih sekolah. Tapi untuk yang saya sarankan sih pakai yang personal. Jadi langsung get started. Nah, ini kan ada pilihannya ya teman-teman. Download for Windows atau other version. Kita coba other version. Ini bisa milih sih. Ini dari Unity Hub ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau tadi install Unity Hub, download seperti biasa ya, download for Windows, nanti akan ada Unity Hub-nya. Tapi sebenarnya kita nanti itu tidak install melalui Unity Hub, karena ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Oke, sukses. Langsung kita run Unity Hub-nya. No Unity version ya. Nah, ini baru bisa di next. Tapi yang saya lakukan di sini adalah bukan menginstal dengan cara manual,
Tapi saya akan menginstal dengan cara yang bukan manual ya, saya akan install yang manual, bukan yang dengan Unity Hub. Jadi di Google kita tulis ya Unity download archive. Nah ini. Sebelumnya saya udah buat beberapa percobaan. Saya nyoba dengan Unity 2019 versi yang ini ya. Installnya pakai Unity Hub. Tapi ketika saya mencoba untuk membuat aplikasi, itu beberapa ada crash dan juga langsung keluar sendiri. Saya nggak tahu kenapa. Yang jelas mungkin karena spek saya udah terlalu rendah ya mungkin ya. Kurang tinggi lah karena laptop yang saya pakai ini cuman Core i5 dengan Nvidia 930MX ya. Dan juga RAM-nya cuma 4 GB. Jadi saya pikir mungkin kekurangannya di situ. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang laptopnya juga tidak terlalu tinggi speknya, bisa install versi-versi sebelumnya. Tapi di sini saya sarankan pakai yang 2017 sih. 17 ke atas lah. Ini kita akan coba yang versi 2018. Oke, jadi kita nggak pakai Unity Hub ya. Kita juga nggak pakai ini, kita klik di release note-nya aja. Nah, di sini kita pilih yang pertama Unity Editor, di download. Kemudian karena kita tidak, terus kemudian Android Target Support yang kedua ya. Terus kemudian karena kita nanti butuh Vuforia, teman-teman bisa langsung download Vuforia yang sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Kemudian sama documentation. Nah itu aja yang dibutuhkan. Di sini kita coba install bareng-bareng ya secara manual. Ini udah saya download semua. Untuk Unity setup, oke, kita download, kita run. Jadi teman-teman, saya pilih Unity 2018 ini karena ada beberapa alasan ya. Sambil kita nunggu ini, saya coba buka Asset Store. Alasan saya memakai yang 2018 adalah karena di sini ada beberapa aset yang saya sukai. Yang pertama adalah standar aset. Ini adalah aset nomor 1 ya yang saya sukai. Nah, asetnya ini for Unity 18.4. Nah, jadi coba kita buka. Support Unity 2018.4.1 or higher, atau yang lebih tinggi. Jadi plugin kesukaan saya ini, aset kesukaan saya ini hanya bisa diinstal 2018 ke atas. Jadi ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua ada lagi beberapa set yang kita butuhkan adalah Alien Touch. Nah ini ya yang versi free. Alien Touch versi free. Ini sama juga 2018.13 or higher. Jadi makanya saya sarankan untuk menginstal yang terbaru kalau bisa. Tergantung dengan kekuatan komputer atau PC-nya ya. Basic dulu. Jadi teman-teman kalau mau install Unity jangan cari yang bajakan, cari yang personal aja. Karena kita nanti akan butuh beberapa plugin resmi dari Unity biar nggak ribet juga. My asset. Oke, jadi setelah Unity kita install documentation-nya. Oke, udah selesai untuk documentation. Kita apalagi ya, Android support dulu aja kali ya. Sebenarnya sama aja sih teman-teman, misalnya cuma next doang. Jadi buat teman-teman nanti tinggal next aja. Selesai. Sekarang finish. Oke. Sekalian Vuforia-nya ya. Mungkin tadi belum saya sampaikan. Untuk Vuforia langsung bisa diinstal aja. Oke. Jadi untuk Unity-nya sudah kita install ya. Sekarang kita coba buka. Jadi langsung new aja. Kita buat sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Tugas VR, AL dan VR.
Oke, kita bisa langsung add aset package ya. Tapi karena kita nggak ada aset yang bisa kita download sekarang, jadi kita langsung aja. Dan kemudian lokasinya di sini ya teman-teman. Ini bisa dirubah. Misalnya teman-teman tadi install Unity-nya nggak di C, kita bisa ubah dimanapun sih. Tapi karena saya masih banyak juga, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi nanti bisa sih dipindah. Nah, oke teman-teman, Unity-nya udah kebuka ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru banget nginstal Unity, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Di sini ada beberapa ini ya, beberapa taskbar atau apalah namanya. Tapi saya suka di ini, saya layout dulu ya. Biasanya saya pakai 2/3 kayak gini. Jadi kita ngerti ini gamenya kalau di play itu kayak gini gitu. Kemudian Maximus on play ini dinyalain. Ketika kita mau nge-build, jadi tutorial ini nanti sampai kita bisa nge-build ya, meskipun kita nge-build sesuatu yang kosong, gak apa-apa. Kita Oke, jadi teman-teman di sini ada file ya. Kemudian build setting. Yang pertama kali kita lakukan ketika kita buka Unity adalah kita menentukan target kita. Kita mau install di apa? Di iOS, Xbox, PS4 atau apa. Tapi karena kita targetnya di Android, jadi kita klik Android. Oke, kok nggak bisa diklik? Sorry. Nah, Android udah saya klik ya. Player setting, kita switch platform ya sebelum player setting. Jadi ingat, pertama kali yang harus dilakukan ketika buka Unity sebelum kalian ngapa-ngapain, ini saran saya ya, langsung switch ke platform yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan. Nah, ini sudah Android. Kemudian player setting. Oke, karena kita udah install Vuforia, di sini Vuvorianya udah keluar. Nah, tapi sebelum itu kita akan cek di sini ada edit, ada preference external toolnya ya. Nah, jadi kita nggak perlu install JDK, tapi kalau di sini JDK, oh ya, JDK-nya udah bawaan Unity ya. Nah, Android SDK-nya ini kan masih kosong. Kita perlu download dulu. Nah, ketika kita klik download di sini, kita akan langsung disuguhkan dengan Android Studio. Kalau teman-teman mau mudah, kalian bisa download Android Studio. Nanti akan otomatis terinstall apa namanya SDK manajernya. Atau kalau kalian mau, kalian bisa apa namanya install tanpa install Android Studio pun bisa dengan download optionnya ini. Nah, command line toolnya ini di sini nanti include SDK manager. Oke, jadi teman-teman tadi saya sudah download Android Studio-nya ya. Jadi tadi saya coba mencari cara gimana caranya download Android SDK Manager dengan GUI tanpa harus install Android Studio. Ternyata ada yang ngasih link kayak file Android SDK Manager yang lama gitu. Tapi ketika saya coba, saya menemukan banyak permasalahan, dari mulai Java-nya yang tidak sesuai, kemudian SDK-nya tidak ditemukan, dan beberapa masalah yang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk menginstal Android Studio. Jadi teman-teman bisa install Android Studio aja. Ya meskipun nanti kita nggak butuh Android Studio-nya, tapi kita butuh adalah Android SDK Manager-nya. Di situ kita bisa memanage Android build kita. Jadi misalnya pengen download yang versi 6.0 atau versi 7 atau istilahnya kita butuh Android SDK Manager untuk mengatur versi Android nanti yang akan kita build, target Androidnya gitu. Oke, udah selesai ya download SDK Android Studio-nya. Langsung kita mulai dan kita cari SDK Manager-nya. Nah, oke teman-teman, ini udah, kita next aja ya. Kita abaikan dulu update-nya. Next aja kayak kita install aplikasi biasanya. Nah, ini ada tema tadi ya, pilih yang dark atau yang light terserah. Kemudian ini ada beberapa
page yang harus kita download. Nah, ini ada informasi tentang uh, letak di mana SDK Manager dan juga JDK-nya ya. Nanti kita butuh ini, tapi nggak apa-apa, tapi nanti pas waktu di SDK Manager bisa kita copy. Kemudian kalau udah di halaman welcome ini, kita klik more aktif, kemudian di sini ada SDK Manager-nya ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada package atau patch yang perlu kita download ya. Jadi saya akan mendownload Android yang versi ini 5.1. Klik OK aja. Jadi sebenarnya teman-teman, oke, kita accept aja, kita next. Nah, sebenarnya kita di sini tuh bisa pilih banyak versi Android ya, tapi secara default sebenarnya tanpa kita download ini itu sudah ada versi Android yang sudah terinstall. Tapi biasanya yang terinstall itu adalah versi yang terbaru. Kalau nggak salah tadi saya lihat yang versi 12 ya Androidnya ya. Jadi itu terlalu tinggi kalau kita mau buat aplikasi dengan target handphone yang di pasaran kita ya. Paling nggak ya Android yang versi 6 ke atas lah, atau 5 juga masih banyak orang yang pakai gitu. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah teman-teman, kalau udah finish kayak gini, kita langsung buka Unity aja, kita tutup. Nah ini adalah versi SDK-nya ya teman-teman. Ini kita copy karena penting juga. Nanti kita pastekan di Unity-nya. Oke, kita copy, kita tutup dulu. Kemudian kita buka Unity-nya. Oke, kalau udah di Unity kita buka edit ya. Kemudian preference. Kita cari Android SDK-nya. Kita pastein alamat yang tadi atau letak file SDK kita. Nah, kemudian setelah ini kita coba build ya teman-teman. Build aplikasi sederhana dulu ya. Misalnya kita kasih objek ya lah. Kita kasih objek 3D. Kemudian kita coba build ke Android. Oke, kita ke file, kemudian build setting ya teman-teman. Dan jangan lupa ini kita tambahkan add scene, open scene. Jadi scene yang sedang kita buka ini yang kita build. Kemudian di player setting nggak ada yang perlu kita rubah sih sebenarnya. Untuk icon-icon kita lewati aja dulu. Oke, langsung aja kita build. Nah ini folder penyimpanan ya. Saya sarankan kasih folder baru. Jadi biar terpisah dengan file yang lain. Ini saya namain dengan build. Jadi nanti untuk khusus folder build ini nanti adalah aplikasi-aplikasi yang akan kita buat untuk project ini. Oke, kita tunggu. Oke, buildnya udah selesai, udah sukses. Kemudian kita buka folder yang tadi. Dan ini adalah buildnya dengan extension APK ya, Android. Dan sekarang kita coba jalankan ke HP. Oke teman-teman, kita udah berhasil buildnya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa support ya, like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih. Oh ya, untuk video selanjutnya nanti kita akan mulai bahas cara membuat augmented reality, kemudian dilanjut di virtual reality.